berlayar di bahu jalan? Wisata Italia di atas puncak. Selamat pagi. Kembali lagi bersama saya Vidi Daksmono dan rekan saya Widya sekarang ini di Harian Indonesia. Seperti biasa, kami akan membawakan berita-berita terupdate dan terkini dari seluruh jajaran Indonesia. Ya, wah Vidi, kayaknya kamu hari ini semangat banget ya. Iya dong, karena hari ini adalah Hari Sumpah Pemuda. Hari Sumpah Pemuda ya. Harus ngucapin nih buat teman-teman yang masih muda. Selamat Hari Sumpah Pemuda ya pemirsa. Nah, Weni dan pemirsa, nanti kita juga akan membahas tentang Hari Sumpah Pemuda. Tapi sebelum itu, kita akan langsung ke berita pertama, yaitu kebakaran. Bekas kantor Kecamatan Bojonggede habis dilap si jago merah. Kebakaran diduga oleh konsleting listrik. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir hingga puluhan juta rupiah. Berikut liputannya. Kebakaran kembali terjadi. Kali ini bekas bangunan kantor Kecamatan Bojonggede yang menjadi sasaran amuk si jago merah. Percikan api mulai terlihat pada sore hari. Sempat terjadi 2 kali ledakan yang diperkirakan bersumber dari ledakan tabung gas LPG 3 kg dan 12 kg. Namun penyebab kebakaran diduga berasal dari korsleting arus listrik. Kebakaran ini menyebabkan saluran arus listrik di sekitar lokasi kejadian dipadamkan, sehingga lokasi menjadi gelap gulita. Api juga sempat merembet ke rumah kontrakan yang terletak tepat di samping bangunan. Satu mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk menjinakkan api. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian material ditaksir hingga puluhan juta rupiah, serta menyebabkan kemacetan yang cukup panjang. Selanjutnya berita kedua. Parkir sembarangan sepertinya sudah menjadi kebiasaan bagi sebagian masyarakat. Tempat-tempat seperti bahu jalan dan trotoar dianggap menjadi tempat parkir yang praktis dan cepat. Hal ini sering menjadi pemicu kemacetan seperti yang terlihat di sepanjang area stasiun Bogor. Parkir sembarangan sepertinya telah mendarah daging di keseharian masyarakat Indonesia. Seperti yang terlihat di sekitar stasiun Bogor. Walaupun telah disediakan tempat khusus parkir motor, namun sebagian masyarakat masih memarkirkan kendaraannya di sepanjang bahu jalan. Sebetulnya sih yang mengganggu ya, kan kita udah disediain tempatnya. Jadi mengganggu badan jalan juga sih. Paling kalau pas hari-hari yang jam-jam kerja itu ya menumpuk. Jadi mengganggu. Menurut saya nggak boleh sih, nggak bagus. Karena udah disediain, lahan parkir tuh udah disediain. Harusnya masyarakat bisa mematuhi rambu-rambu dilarang parkir yang telah terpasang di sekitar lokasi. Yuk pemirsa, jangan parkir sembarangan lagi. Perubahan, itulah yang harus dilakukan sejak dini ya, Weni? Iya, benar. Perubahan itu kita dimulai dari diri sendiri ya tentunya, Vidi. Yep. Nah, makanya pemirsa mulai sekarang jangan parkir sembarangan lagi. Parkir di tempat yang seharusnya ya, karena lebih aman. Terima kasih tetap bergabung bersama kami di Harian Indonesia. Nah, Vidi, gimana tadi perjalanan kamu ke sini tuh lancar nggak? Seperti biasa, Jakarta macet di mana-mana. Apalagi saya lewat kota Depok. Depok? Nah, Vidi, ngomong-ngomongin soal kota Depok. Kota Depok, kita punya liputan nih untuk kota Depok. Yaitu proyek galian kabel yang mengganggu pejalan kaki di Jalan Raya Margonda, Depok. Wow. Proyek pergalian kabel menyebabkan kerusakan trotoar di sepanjang Jalan Margonda Raya. Hal ini menyebabkan ruang bagi pejalan kaki menjadi hilang, sehingga pejalan kaki harus berjalan di bahu jalan. Seperti apa? Mari kita lihat liputannya. Jalan Margonda Raya. Apa yang terlintas di benak Anda jika teringat jalan raya ini? Macet dan panas.
Nah, akhir-akhir ini tambahkan kata berantakan untuk mendeskripsikannya. Proyek galian kabel di sepanjang Jalan Margonda Raya menyebabkan beberapa bagian trotoar harus dibongkar, sehingga banyak material seperti bata dan pasir yang berserakan, sehingga para pejalan kaki harus berjalan di bahu jalan. Tak berbeda keadaannya di waktu malam hari, para pejalan kaki harus rela menunggu angkutan umum atau jemputan di bahu jalan. Hal itu tentunya berbahaya bagi keselamatan pejalan kaki dan pengendara kendaraan yang melaju. Ini ya kurang aman ya kalau jalan kaki di jalan raya kayak gini gitu. Tujuannya biar cepat selesai aja, biar cepat digunain sama pejalan kaki gitu, biar aman, biar nggak kena motor kalau serempet motor gitu kalau Semoga cepat selesai ya perbaikan jalannya sehingga tidak mengganggu pejalan kaki tentunya dan tidak mengganggu jalannya lalu lintas di jam-jam sibuk. Nah pemirsa, berikutnya kita akan mempunyai berita yang dimana buat kalian yang suka wisata, kami mempunyai yang lebih berita yang terbaik. Berikut liputannya. Anda sudah bosan menghabiskan waktu luang di mall? Ingin berlibur di suasana luar negeri namun budget minim? Nah, itu tandanya Anda wajib berkunjung ke tempat yang satu ini, Little Venice. Tempat wisata ini terletak di kawasan Taman Bunga Nusantara, Puncak Bogor. Semua bagian arsitektur bangunan dan suasananya benar-benar menduplikat kota Venice. Di area wisata ini terdapat sebuah danau wisata. Anda dapat berkeliling danau yang mengelilingi bangunan menggunakan perahu naga ataupun perahu gondola. Tersedia juga wahana lain seperti go-kart dan bangunan perahu. Tiket masuk kawasan ini cukup terjangkau. Jadi bagi Anda yang menginginkan suasana baru dan unik, yuk datang ke sini. Wah Vidi, bagus banget ya tempatnya. Sekarang kalau kita mau naik perahu gondola, kita nggak perlu jauh-jauh ke Itali karena di puncak udah ada dan gak jauh dari Jakarta. Ya benar banget, jadi ingin ke sana kali ya sama Iya. keluarga. Iya, paling seru tuh. Sama teman-teman juga boleh ya. Ya bakal jadi surganya pecinta fotografi Iya, tentunya ini. foto-foto gitu dimasukin Instagram kan. Iya. Nah pemirsa jangan kemana-mana karena kita masih mempunyai info-info menarik dan ter-up to date hanya di Harian Indonesia. Kembali lagi masih bersama kami di Harian Indonesia. Tanggal 28 Oktober adalah Hari Sumpah Pemuda yang dimana pertama kali dilakukan Kongres. Dan berikut ini adalah sejarah hari ini. Sumpah Pemuda merupakan suatu pengakuan dari pemuda-pemudi Indonesia yang mengikrarkan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Sumpah Pemuda dibacakan pada tanggal 28 Oktober 1928. Hasil rumusan dari Rapat Pemuda-Pemudi atau Kongres Pemuda II Indonesia, yang hingga kini setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Gagasan penyelenggaraan Sumpah Pemuda berasal dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, sebuah organisasi pemuda yang beranggotakan pelajar dari seluruh Indonesia. Rumusan Sumpah Pemuda ditulis oleh Muhammad Yamin dan dibacakan oleh Sugondo, lalu dijelaskan secara detail oleh Muhammad Yamin. Nah, pada Hari Sumpah Pemuda ini juga, pertama kalinya lagu Kebangsaan Indonesia Raya yang diciptakan oleh W.R. Supratman dipublikasikan dan dinyanyikan oleh pemuda-pemudi Indonesia. Nah, suatu pesan nih untuk kalian para pemuda Indonesia, bangsa yang baik adalah bangsa yang mengingat sejarahnya. Dan untuk para kalian pemuda, teruslah berprestasi. Iya,
Kita sebagai pemuda juga harus menyadari kalau kita adalah ujung tombak pembangunan bangsa. Nah pemirsa, selanjutnya ada tips mengenai cara melipat baju dengan cepat. Bagi Anda yang sering kerepotan untuk melipat baju, mungkin tips ini akan berguna untuk Anda. Bisa nggak ngelipat baju seperti itu? Kayaknya belum bisa deh. Nah, untuk Vidi dan pemirsa yang merasa agak malas nih untuk sekedar melipat baju karena merasa ribet dan butuh waktu yang lama, cara ini patut dicoba. Yap. Dan selain itu mungkin lebih efisien Iya, dan betul lebih sekali, Vidi. rapi ya. Tapi memang butuh waktu yang lama sih untuk belajar ya. Ya, benar banget. Dan untuk pemirsa, kita masih mempunyai tips-tips yang lainnya tetap di Tips Session Harian Indonesia. Iya, Ya baiklah pemirsa, itu tadi berita-berita yang dapat kami hadirkan untuk Anda. Semoga bermanfaat dan menginspirasi untuk Anda. Saya Winindya Sekar Ayuni, Dan saya Vidya Laksmono. pamit undur diri.